Baik, selamat pagi, siang, sore, malam. Izin perkenalkan nama saya Britain Meteori Sumol Junior dengan NIM 010432300065, mahasiswa program studi hubungan internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pelita Harapan Karawaci, Tangerang, Banten, Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan dan memberikan refleksi dari kesimpulan-kesimpulan yang saya dapat selama 6 pertemuan dari kelas keamanan internasional yang dibawakan oleh Pak Wibawanto Nugroho Widodo PhD, yang juga sekaligus menjadi tugas untuk ujian tengah semester atau UTS ke kelas keamanan internasional. Berangkat dari pertemuan pertama, yaitu pengenalan mengenai Billy Busan, yang dimana sebagai sarjana terkemuka di bidang hubungan internasional dan terkenal karena karyanya tentang teori sekuritisasi dan konsep keamanan yang lebih luas di luar masalah militer tradisional, yang dimana karya Busan ini telah berkontribusi secara signifikan pada bagaimana keamanan dikonseptualisasikan dalam IR, terutama melalui studi keamanan Copenhagen School. Busan menciptakan buku Security, A New Framework for Analysis, yang dimana diterbitkan pada tahun 1998. Buku ini merupakan dasar di bidang studi keamanan dan merupakan teks kunci yang terkait dengan Sekolah Studi Keamanan Copenhagen. Konsep ini menawarkan pendekatan yang komprehensif dan sistematis untuk menganalisis keamanan di luar masalah militer tradisional. Teori sekuritisasi merupakan konsep sentral dalam buku ini, yang dimana sekuritisasi mengacu pada proses di mana aktor negara atau non-negara mengubah subjek menjadi masalah keamanan. Hal tersebut dilakukan melalui tindakan pidato, yang dimana masalah tertentu disajikan sebagai ancaman eksistensial yang memerlukan tindakan darurat dan membenarkan tindakan di luar batas normal prosedur politik. Busan menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti tantangan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Busan juga mengembangkan teori kompleks keamanan regional atau RSC yang berpendapat bahwa sebagian besar ancaman keamanan diperlukan negara-negara sekawan untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan tersebut. Selanjutnya, masuk pada Traditional Security and Advanced Traditional Security, yang dimana membahas mengenai hubungan antara keamanan individual dan negara, serta evolusi pendekatan keamanan dalam konteks tradisional dan advanced traditional security, yang dimana juga menunjukkan betapa kompleks dan dinamisnya landscape keamanan global saat ini, yang dimana saya menggarisbawahi beberapa aspek utama, yaitu bagaimana ketergantungan antara keamanan individual dan negara, yang menyoroti bagaimana keamanan individual dan keamanan negara saling berinteraksi dan seringkali bertentangan. Sementara negara berfungsi untuk melindungi penduduknya, ancaman terhadap keamanan seringkali ternyata berasal dari kebijakan negara itu sendiri. Hal ini merupakan sebuah dilema, yang dimana upaya negara untuk mengatasi ancaman eksternal dapat memperburuk kondisi keamanan domestik. Misalnya, kebijakan luar negeri agresif atau konflik internal yang dapat merusak stabilitas dalam negeri. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa keamanan negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau kekuatan negara secara keseluruhan, tetapi kesejahteraan dan stabilitas individu serta kelompok dalam masyarakat. Jadi memang beberapa aspek ini perlu dipertimbangkan untuk didiskusikan. Dan selanjutnya, evolusi pendekatan keamanan. Ini merupakan yang kedua, bagaimana membandingkan traditional security dan advanced traditional security, yang dimana juga menekankan bagaimana pendekatan tradisional yang berfokus pada ancaman eksternal dan kekuatan militer, yang dimana dengan adanya ancaman baru seperti terorisme transnasional, konflik internal, perubahan iklim, serta risiko dalam cyber security, pendekatan keamanan harus berkembang. Karena itu, advanced traditional security mengadopsi teknologi terbaru dan strategi yang lebih kompleks, termasuk keamanan cyber dan luar angkasa, yang dimana pada saat ini mungkin terlihat bagaimana Tentara Nasional Indonesia pada beberapa waktu lalu Pak Wiba membawakan materi untuk memperkenalkan bagaimana TNI akan menciptakan matra keempatnya, yang dimana TNI sebagai bagian cyber. Ya. Yang ketiga, ada globalisasi dan interdependensi, bagaimana globalisasi dan meningkatnya keterikatan antar negara membawa implikasi signifikan terhadap keamanan. Bagaimana kerjasama internasional di bidang keamanan menjadi semakin penting, tetapi juga meningkatkan risiko terhadap kedaulatan negara. Karena itu, dalam konteks ini, negara harus menyeimbangkan antara memanfaatkan teknologi dan menjaga kedaulatan serta keamanan domestik. Dan itu penerapan teknologi canggih dalam pertahanan harus dilakukan secara hati-hati untuk mempertimbangkan potensi dampaknya
terhadap keseimbangan global dan stabilitas regional. Karena itu, pendekatan keamanan ini harus bersifat holistik dan fleksibel untuk mengintegrasikan aspek-aspek tradisional dan modern. Karena itu dinilai negara harus terus-menerus menyesuaikan strategi keamanannya sesuai dengan perkembangan teknologi, dinamika geopolitik, serta ancaman baru yang muncul. Karena itu selain perhatian yang sangat pentingnya harus diberikan kepada individual juga, mengingat dampaknya terhadap keamanan negara secara keseluruhan. Pendekatan keamanan yang efektif adalah yang mampu menggabungkan perlindungan terhadap ancaman eksternal dan internal serta beradaptasi dengan perubahan zaman serta teknologi. Selanjutnya, ada non-traditional security, yang dimana membahas konsep non-tradisional juga. Ini merupakan perkenalan yang diberikan oleh Barry Busan yang memperluas pemahaman kita juga, artinya tentang keamanan terhadap keamanan ya dalam suatu negara. Analisis ini mengidentifikasi 5 sektor kunci yang dibahas oleh Barry Busan, yaitu militer, politik, ekonomi, masyarakat, dan lingkungan. Pemahaman bahwa ancaman dapat muncul dari interaksi antar sektor ini seperti dampak perubahan iklim terhadap ekonomi dan stabilitas politik, serta merupakan langkah penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif. Pada bagian ini juga mengulas taktik-taktik modern dalam konflik internasional seperti kompetisi dan peperangan irregular yang tidak selalu terlihat secara jelas namun dapat memiliki signifikansi terhadap stabilitas suatu negara. Misalnya mungkin contoh saat ini Indonesia yang menghadapi pengaruh Tiongkok lewat proyek-proyek infrastruktur yang dapat dilihat sebagai bentuk ancaman non-tradisional yang berpotensi untuk menggoyahkan stabilitas politik dan ekonomi. Karena itu pada bagian ini menunjukkan bahwa negara-negara termasuk Indonesia perlu meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap ancaman yang tidak terlihat serta merumuskan strategi keamanan yang holistik untuk meningkatkan kapasitas di semua sektor kunci. Tidak hanya penting untuk melindungi kepentingan nasional, tetapi juga untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karena itu, kolaborasi lintas sektor dilihat pada bagian ini dirasa penting, seperti memperlibatkan masyarakat agar dapat menghadapi kompleksitas tantangan di era global saat ini. Selanjutnya, yaitu National Security Issues and Strategies, ini mana materi ini memberikan wawasan mendalam tentang perubahan dinamika aktor dalam sistem internasional, di mana negara walaupun tetap menjadi aktor utama, tapi ternyata negara juga dipengaruhi oleh aktor negara yang pada saat ini semakin signifikan. Konsep ini menyoroti kompleksitas dalam mengukur kekuatan dan pengaruh, serta pentingnya berbagai elemen yang saling berhubungan dalam mempertahankan kedaulatan dan kekuasaan negara. Itu yang pertama ada elemen kekuatan dan pengaruh, yang dimana menjelaskan mengenai elements of power, menunjukkan bahwa kekuatan suatu negara tidak dapat dinilai hanya dari satu dimensi. Elemen fundamental seperti sumber daya alam dan perekonomian, serta elemen suplementatif seperti sumber daya manusia dan efektivitas pemerintahan saling berkaitan dan membentuk kekuatan kolektif. Dalam konteks keamanan nasional, pemahaman ini krusial karena berbagai variabel ini harus dikelola secara holistik untuk mencapai stabilitas. Selanjutnya ada 3 jenis power, yaitu hard power, soft power, dan smart power, yang dimana memberikan perspektif yang jelas yang bisa dilihat dari hard power mengandalkan kekuatan militer dan ekonomi, serta soft power yang membangun pengaruh melalui budaya dan nilai-nilai, serta adanya smart power yang merupakan kombinasi dan kolaborasi antara hard power dan soft power untuk menciptakan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif di era globalisasi ini. Selanjutnya ada perspektif teoritis yang dimana dilihat dari lensa hubungan internasional seperti realisme, liberalisme, dan konstruktivisme, yang dimana realisme menekankan pada kompetisi dan keamanan, liberalisme pada kerjasama untuk menciptakan stabilitas, dan serta konstruktivisme memberikan dimensi tambahan dengan menyoroti bagaimana identitas dan konstruksi sosial mempengaruhi kepentingan negara. Ini menunjukkan bahwa dalam merumuskan strategi keamanan ternyata perlu untuk mempertimbangkan bukan hanya kekuatan materi, tetapi juga persepsi, nilai, dan ide yang berkembang dalam masyarakat internasional. Selanjutnya ada dinamika sistem internasional, yang dimana kondisi yang dinamis dan kompleks dalam sistem internasional menuntut negara untuk bersikap responsif dan adaptif dengan meningkatkan
peran aktor negara seperti organisasi internasional dan LSM. Karena itu negara perlu untuk mempertimbangkan hubungannya lebih luas dalam mengambil keputusan. Secara keseluruhan, pada bagian ini memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami isu keamanan nasional dan strategi yang dapat diambil dengan mengintegrasikan elemen kekuatan yang beragam, memahami teori hubungan internasional, dan mengadaptasi pendekatan yang lebih fleksibel. Negara dapat lebih baik dalam merespon tantangan yang muncul dalam sistem internasional yang semakin kompleks. Selanjutnya, ada reading reflection yang dimana dari buku Saying the Elephant ada chapter 1 sampai chapter 4 yang dimana pada fokus utamanya membahas mengenai perkembangan dunia dan persepsi Amerika Serikat terhadap dunia. Buku ini mengenalkan data dari karya-karya sebelumnya dan melakukan analisis komparatif antara pemikiran Thomas Hobbes dan Immanuel Kant dengan membahas realisme dan liberalisme klasik serta perkembangan neorealisme dan neoliberalisme. Tujuan dari buku ini adalah untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai perkembangan dunia modern yang dianalogikan sebagai gajah dengan mengintegrasikan kontribusi berbagai penulis sebelumnya. Ada juga pembahasan mengenai A Neo-Kantian World of Progress yang dimana muncul setelah Perang Dingin. Selanjutnya ada A Neo-Hobbesian World of Turmoil yang mengkaji lebih dari 14 literatur dan menunjukkan bagaimana tradisi ini lebih pesimistis dan berfokus pada tantangan serta ancaman yang membentuk kekacauan global saat ini yang sangat berbeda dengan Neo-Kantian yang dimana cenderung optimis terhadap sistem demokrasi dan percaya bahwa institusi demokrasi dapat mengelola situasi saat ini. Dan juga ada A New Age of Empowerment yang dimana membahas kemajuan teknologi, membuka peluang dan ancaman baru di era globalisasi, serta US Army War College Guide to National Security Issues, Volume 1 Theory of War and Strategies yang membahas chapter 9 The Peloponnesian War by Thucydides yang dimana relevansinya dengan strategi perang modern saat ini. Selanjutnya ada materi terakhir sejauh ini yang membahas mengenai security dynamics yang dimana menunjukkan betapa kompleksnya hubungan antara regionalisme dan keamanan regional, terutama di kawasan seperti Timur Tengah yang pada saat ini dari dulu sebenarnya selalu berkonflik, yang dimana dengan fokus pada kolaborasi dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial dilihat menciptakan landasan bagi negara-negara untuk bekerja sama. Namun ketika berbicara tentang keamanan, muncul tantangannya lebih mendalam dan proses spesifik mencapai common goals atau balance of power, yang dimana pada pembahasan materi ini menunjukkan tipe regionalisme ekonomik mempermudah akses industri, trade, finance, dan sebagainya. Dan juga menunjukkan bagaimana level trade ada free trade, yang dimana tanpa pajak, common union, common market atau bebas bergerak, economic union atau single currency, political union, jadi seperti organisasi internasional, contohnya European Union atau Uni Eropa. Juga menunjukkan ada level negara yang dimana negara federal yaitu 50-50, ada negara kesatuan yang dimana terbagi 80 dan 20%. Juga ada security nationalism bertujuan untuk menciptakan security interest yang dimana ada berfokus pada kolaborasi negara, collective interest, dan juga formal institution. Selanjutnya ada regional dinamika security yang bagaimana menunjukkan regional dalam security yang kompleks dengan perilaku transnasional yang dimana dapat dilihat dari pola ketergantungan dalam melihat sebuah ancaman lewat region yang satu dengan region lainnya. Ada juga beberapa poin mengenai defense alliance, yaitu yang pertama ada regional cooperation, non-aggression package, contohnya seperti ASEAN, strategic partnership, defense cooperation agreement, military alliance, mutual defense package, dan collective defense atau seperti NATO, yang dimana ini terbagi levelnya ya. Jadi konsep regional security complex theory RSCT memperjelas bahwa keamanan bukanlah isu yang berdiri sendiri, tapi saling terhubung dan dipengaruhi oleh interdependensi antar negara dalam suatu kawasan. Secara keseluruhan, materi ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam menangani isu-isu keamanan regional, serta kerjasama yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang interdependensi antar negara-negara, serta komitmen untuk mengatasi tantangan bersama. Dengan cara itu, stabilitas dan perdamaian dapat dicapai dalam konteks yang semakin kompleks ini. Jadi,
Mungkin kurang lebih itu materi yang dapat saya berikan dan saya pahami. Terima kasih.